keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Jadi kita malam Jumat itu kajian di Masjid Al-Islah, prinsip dasar Islam, bab keutamaan tauhid. Di sini kitabut tauhid juga sampai kepada bab keistimewaan tauhid. Apa sih keistimewaan tauhid? Di antaranya keistimewaan tauhid adalah pahalanya sangat berat. Pahala tauhid sangat berat. Nanti ditimbang amal kita di akhirat. Ketika ditimbang, maka ada yang ringan timbangan kebaikannya, ada yang berat timbangan kebaikannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Semoga kita dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Mana dalilnya kalau tauhid itu sangat berat timbangannya? Di antaranya hadis ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa bersama, Ya Rabbi, Allimni syai'an Adhkuruka wa ad'uka bih. Qala Qul ya Musa La ilaha illallah. Qala ya Rabbi Kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa Law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin. Sini kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Ya benar sampai sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata, jadi Nabi SAW tidak pernah bertemu dengan Nabi Musa, tapi Nabi SAW mendapatkan wahyu. Dia tahu bahwa Musa pernah berkata kepada Rabbnya, Ya Rabbi, wahai Rabbi, Alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu. Yang menunjukkan Musa saja butuh pelajaran, apalagi kita. Adhkuruka wa ad'uka bih, yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengan itu. Ajarin aku kalimat yang bisa dipakai buat zikir, bisa juga dipakai buat doa. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat yang harus diulang-ulang.
Qala ya Rabbi, Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu juga baca ini. Kalau cuma la ilaha illallah mah semua orang juga baca. Seakan-akan meremehkan la ilaha illallah. Memang orang kadang-kadang kalau nggak tahu khasiatnya, sesuatu dianggap sampah saja, dibuang saja. Tapi kalau sudah tahu khasiatnya, Masya Allah. Makanya kalau kita mau memberikan sesuatu kepada anak kita misalnya, kasih tahu khasiat. Orang suruh makan sayur, nggak mau makan sayur. Dari masakin sawi, dari masakin kacang, maunya mie aja. Kenapa? Nggak ngerti khasiatnya. Kasih tahu sama anak-anak, nih sayur ini bisa bikin awet muda. Makanya iklan-iklan itu ibu-ibu dibilangin bikin awet muda, kosmetik harga berapa dibeli aja. Karena dikira khasiatnya bikin awet muda. Orang yang nggak ngerti faedahnya, khasiatnya, seringkali orang meremehkan. Sholat berjamaah di masjid, kok orang pada males ya ke masjid? Karena belum ngerti apa keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kalau kamu tahu keutamaannya, niscaya kamu akan datang walaupun sambil merangkak. Kalau yang tahu, karena mereka pada nggak tahu, maka pagi begini pada tidur. Duduk menuntut ilmu, orang pada males. Suruh duduk ngaji begitu. Ngaji mah di rumah juga bisa, nonton YouTube begitu. Gak sama duduk di majelis ilmu dengan di rumah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid, dibacakan kitabullah, yaitu Al-Quran, lalu dipelajari sesama mereka, melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Tenang orang di masjid, dan Allah curahkan kepada mereka kasih sayang, dapat rahmat kasih sayang Allah, dinaungi oleh malaikat. Duduk di majelis ilmu dinaungi malaikat, disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Disebut-sebut nama kita di sisi Allah kalau kita ngaji begitu. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Keutamaan besar sekali duduk di majelis ilmu. Disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Makanya orang yang ngerti keutamaan duduk di majelis ilmu itu gelisah. Awal-awal lockdown, ya Allah ngaji libur semua. Gimana? Mereka sedih karena nggak bisa duduk di majelis ilmu. Faman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Karena di hadapan Allah bukan nasab yang dinilai, tetapi amal dan keimanannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi keutamaan disebutkan itu, fadlailul a'mal itu penting untuk memberi dorongan, semangat, tetapi fadlailul a'mal yang sahih. Keutamaan-keutamaan amal perlu disebutkan. Di sini Nabi Musa dikasih tahu, kamu nggak tahu keutamaan la ilaha illallah. Apa sih keutamaannya? Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, sekiranya langit yang 7, berarti langit ada 7, wa amirahunna, dan penghuninya, ghairi, selain aku. Berarti Allah di mana? Di langit. Langit yang 7 dan penghuninya selain aku. Wal ardina sab'a, dan bumi yang 7, fi kifatin, ada dalam satu daun timbangan.
langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan di daun timbangan, menunjukkan nanti di akhirat ada mizan, ada timbangan yang manusia nanti akan ditimbang. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah diletakkan juga di satu daun timbangan. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lebih berat daripada langit yang 7, lebih berat daripada bumi yang 7. Itu keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Dan hadis ini dikritik oleh para ulama mengenai kesahihannya, dan dinyatakan hadis ini lemah dan dhaif. Tapi ada hadis yang menjadi penguat, yaitu hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah. Apa artinya bitaqah? Kartu. Hadis kartu. Ada orang yang dosanya banyak sekali, 99 gulungan, terus catatan dosanya, sedangkan kebaikannya cuman kartu. Dan itu kalimat la ilaha illallah tertulis dalam selembar kartu. Kartu artinya apa? Kartu adalah kertas yang sedikit. Kartu tanda penduduk, KTP, ini kertas yang sedikit, tapi penting. Nah, orang itu kebaikannya cuman kartu, tertulis la ilaha illallah, ditimbang la ilaha illallah dengan 99 catatan dosanya. Ternyata lebih berat apa? La ilaha illallah. Yukhbiruna an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah Musa alaihi salam talaba ila Allah syai'an min anwa'il ibadati yakhussuhu bihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah sesuatu dari macam-macam ibadah yang ia khususkan dengannya, likai yusniya alaihi wa yatawassala ilaihi bihi idza da'a, agar dia bisa memujinya dan bisa menjadikannya sebagai tawassul kalau dia berdoa kepadanya. Nabi Musa pengen ibadah yang bisa digunakan untuk memuji Allah dan bisa dipakai untuk tawassul. Fa arsadahul bari subhanahu ila kalimatil ikhlas. Maka al-bari, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menyarankan kepadanya kalimat ikhlas. Wahiya la ilaha illallah. Sarankan suruh baca la ilaha illallah. Itu buat memuji Allah, bisa juga buat tawassul. Makanya tawassul yang paling hebat malam. Kita lagi tidur, terbangun jam 1, jam 2. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian berdoa, itu mustajab. Belum wudu, belum salat, baru terbangun, langsung baca itu. Apalagi kalau dia wudu, salat. Itu tawasul dengan la ilaha illallah. Walamma talaba Musa ghairaha, tatkala Nabi Musa minta yang lain, lintishariha bainan nas, karena kalimat itu sudah tersebar di tengah manusia, akhbarahu Rabbu azza wa jalla anna hadhihi al-jumlata min adh-dhikri law wudi'at fi kiffati mizanin was-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairallah wal ardina as-sab'a ma'a 'adhmihinna fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah li'annaha afdalu kulli dinin wa asasu kulli millatin. Allah menjelaskan bahwasanya kalimat ini, jumlah ini, bahasa Arabnya jumlah, bahasa Indonesianya kalimat.
bahwasanya kalimat ini termasuk zikir yang apabila diletakkan di satu timbangan, langit yang 7 dan penghuninya selain Allah dan bumi yang 7 dan dengan kebesarannya diletakkan di satu timbangan, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah, karena dia adalah asal semua agama, pondasi semua agama. Semua agama pondasinya la ilaha illallah. Semua nabi dari zaman Adam dakwahnya la ilaha illallah, tauhid. Maka hadis ini memberikan faedah, yajuzu lisyakhsi ayyas'alallaha syai'an yakhussuhu Allahu bih. Boleh seseorang meminta kepada Allah yang Allah khususkan dengannya. Jadi boleh kita minta sesuatu yang istimewa, yang orang nggak punya kita punya, boleh. Silahkan nanti mau minta apa. Di sini Nabi Musa minta zikir yang khusus, tapi diberinya yang biasa saja, yaitu apa? La ilaha illallah. Padahal mintanya yang khusus. Nabi Sulaiman minta apa? Minta kerajaan yang nggak ada seorang pun yang menyamai dia kerajaannya. Allah kabulkan. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang nggak ada seorang pun makhluk seperti dia. Hebatnya dalam kerajaan. Bagaimana tidak menguasai manusia, menguasai binatang, menguasai jin. Raja siapa yang bisa menguasai itu semua? Presiden kita menguasai rakyat aja nggak bisa. Bandel-bandel rakyat. Itu kita boleh berdoa minta kepada Allah sesuatu yang khusus buat kita. Yang kedua, anna ar-rasula la ya'lamuna illa ma a'lamahumullahu bih. Bahwasanya Rasul itu enggak tahu kecuali apa yang Allah Ta'ala beritahu. Nabi Musa enggak tahu keutamaan la ilaha illallah. Setelah diberitahu baru Nabi Musa tahu. Makanya jangan pernah bosan mencari tahu. Jangan bosan mencari tahu. Ini belajar. Dan jangan jadi orang yang sok tahu. Jangan jadi sok tahu. Ngaji terus, belajar terus. Jangan sok tahu. Karena ilmu itu lautan tak bertepi. Gak ada yang sanggup menguasai semuanya. Yang ketiga, itsbatu sifatil qauli lillahi subhanahu, menetapkan sifat berfirman bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat qaul, berkata, berfirman. Yang keempat, isbatu anna samawati maskhunah, menetapkan bahwa langit itu ada penghuninya. Kita lihat langit halus saja begitu, tapi di langit itu ada penghuninya. Siapa penghuninya? Malaikat. Langit itu penghuninya para malaikat, bukan makhluk alien atau apa itu, tapi malaikat. Yang kelima, itsbatu annal ardina sab'un kas-samawat, menetapkan bahwa bumi ini ada 7 sebagaimana langit. 7 lapis bumi. Makanya dalam hadis, man zalama qida sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil secara zalim sejengkal tanah, Allah akan tenggelamkan dia ke dalam 7 lapis bumi. Kalau kita ngukur tanah bagi warisan, gitu, buat kita lebih gede daripada buat adiknya tuh, itu ditenggelamkan nanti dengan 7 lapis bumi. Kadang tanah luas gitu, tahu-tahu dia bikin rumah dulu di situ, bagian dia memang, tapi dilebihkan. Begitu yang sini mau bikin rumah, ternyata enggak selebar rumah dia, tapi kita mau bongkar udah tembok dia. Itu hati-hati. Kamu mengambil tanah orang secara zalim. Yang ngukur duluan biasanya itu yang lebih gede. Yang belakangan udah diambil sejengkal. Maka hati-hati. Mendingan ngalah daripada dibenamkan ke 7 lapis bumi nanti. Dalam riwayat yang lain dikalungkan 7 lapis bumi.
Dan itu ada jemaah Masjid Mardiyatul Ikhlas. Jemaah Masjid Mardiyatul Ikhlas. Mendengar hadis ini, dia takut. Halaman rumahnya menjorok ke jalan, gang. Dia takut. Maka habis ngaji ini berapa minggu kemudian dibongkar itu temboknya, dia mundurin sehingga halaman dia jadi sempit, jalannya yang lebar. Itu dia takut dia. Luar biasa. Antum ngaji masa nggak takut? Gang orang jadi sempit gara-gara teras kita. Kadang-kadang orang bikin rumah nih, aduh sumpek banget di Betawi ini. Jalan sini mentok, sini mentok. Kadang dikasih jalan sempit, cuman setang motor doang bisa masuk. Ada yang nggak bisa masuk setang motor. Itu kan harga tanah juga jadi murah. Orang nggak berpikir kalau jalannya lebar, harga tanah juga jadi mahal. Nggak cerdas, tapi emosi aja, egois aja. Hati-hati, bumi itu ada 7. Kalau kata ambil sejengkal saja, dibenamkan dengan 7 lapis bumi. Kalau kita mau insaf, hendaknya sebelum kita mati, mana lihat nih rumah kita, ambil tanah orang enggak, ambil jalan umum enggak. Kadang depannya bikin kanopi, ngambil ke jalan umum. Atau masukin mobil enggak muat, buntut mobil masih keluar. Tengah jalan dipakai garasi dia, dipagar pakai besi. Orang mau simpangan jadi susah. Hati-hati mengambil hak orang. Nanti pertanyaan ini lagi pelajaran, untuk dicatat aja. Nanti baru jamnya pernyataan ternyata. Catat takut lupa, nanti baru nanya. Urusan tanah nih ribet ya. Kayaknya gue banget nih. La haula wala quwwata illa billah. Yang keenam, isbatul mufadalati bainal a'mal, menetapkan berlebih kurang di antara amal. Jadi amal itu ada yang afdal, ada yang lebih afdal, mufadalah. Ada amal yang utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Amal yang paling utama apa? La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Tauhid yang bukan hanya diucapkan di lisan. Tauhid itu sebaik-baik amal. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana rumah kita ini ganggu jalan nih? Tapi ini kamar anak saya gimana? Bongkar daripada lu dibenamin ke 7 lapis bumi. Kamar anak saya ini, dapur saya, halaman saya, bongkar. Sekiranya orang pada tahu masalah ini saya jalan nggak ada susah, lebar-lebar. Kenapa orang pada disempit-sempitin jalan, rumah digede-gedein? Karena nggak ngerti lu mau dibenamin ke 7 lapis bumi. Sholat, ngaji. Masalah tanah rakusnya alaihim waladdoh. Jangan. Rakus tanah nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Itu ngambil tanah milik orang. Di kampung saya begitu. Itu kalau Idul Adha begini korban kampung, sapi bisa 37 sapi. Saking semangatnya mereka berkorban. Karena guru ngajinya selalu nasihatin kurban. Oh, semangat mereka pada nabung buat kurban.
Makanya ibu saya suka di hari raya Idul Kurban itu berlebih daging. Kadang ada sampai 8 kilo dapat. Mau buat apa? Cuma tinggal berdua. Karena dia juga korban, dapat bagian dia, belum lagi dapat jatah daging. Sampai 8 kilo. Tapi giliran untuk jalan itu orang nggak mau berkurban. Kenapa kok nggak mau dilebarin? Sayang nih pohon pete. Saya nggak boleh tebang pohon pete. Pohon pete padahal sudah doyong ke jalan begini. Ini kalau mobil lewat mepet kena mobil. Tapi nggak berani nebang. Punya bapak saya. Nah, Pak Lurahnya datang ketemu saya gitu. Lam, Jan, dia bilang. Kalau suruh korban pada semangat. Kalau suruh jalan sedikit aja buat jalan pada saya. Ya. Saya nggak ngomong nggak apa, biar aja. Pagi-pagi saya nyari gergaji, saya mau gergaji itu pohon pete besar roboy. Bapak saya ngelihat langsung sini, saya aja yang motong. Akhirnya bapak saya yang motong. Potong. Sekarang dilebarkan. Karena nggak ngerti. Hafidhahullah. Ini sebagai contoh. Bapak saya Masya Allah. Itu. Disiplin dalam mendidik anak itu. Keras. Itu. Sampai-sampai saya ini anak tiri atau anak beneran. Dulu waktu kecil itu. Saking kerasnya, tegas itu. Suruh nyari rumput itu. Malam-malam kalau habis isya kambing bunyi mbe, yang dibentak saya. Ngarit tulis secimit ganden dase. Nyari rumput cuman dikit. Ganden dase itu pukul bukan dengan tangan. Ganden itu palu dari kayu. Palu dari kayu yang biasa orang buat patok sungai, di pinggir sungai bambu dimantap itu diganden. Pala diganden kayak. Oh, lari saya takutnya luar biasa. Tidur di rumah nenek. Ancaman doang, nggak pernah mukul, enggak. Cuman ngancem doang, tapi serem banget. Ancamannya mengerikan. Ganden dasi. Saya ingat terus sampai sekarang, ya Allah. Sekarang udah 84 masih. Kemarin sakit, kemudian sembuh, sekarang sehat. Kemarin cucunya pulang lebaran, waduh senang sekali. Itu dia dididik, tapi nggak ngerti sampai pohon terem besi itu yang kayak di kota wisata itu pohon terem besi itu mas. Itu dari rumah saya, pekarangan saya. Ini pekarangan orang di sini jalan. Itu daun terem besi nutup pekarangan orang. Ditebang nggak boleh. Kenapa nggak ditebang? Emang saya nyuruh ini pohon nusuk ke sana? Kan bukan saya yang nyuruh, Tuhan yang menumbuhkan. Kan kacau pikirnya begini. Nah, sampai tadi keributan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepadanya husnul khatimah. Jadi berkurban, bukan cuma korban kambing, korban sapi. Coba tanah kita korbanin buat jalan. Dikorbankan buat jalan. Jangan dipatok, kalau enggak dikasih batu. Kadang jalan udah bener, pasti pot bunga. Orang mau lewat jadi susah. Hati-hati mengambil hak orang, apalagi hak umum. Yang ketujuh, bayanu idhami wa fadli la ilaha illallah, penjelasan tentang agungnya dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai di sini. Silahkan yang mau bertanya. Iya, keutamaan la ilaha illallah sering kita katakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Sahih. Kaifiatnya bagaimana? Bagaimana kaifiat atau cara-cara zikirnya? Dengan diresapi di hati. La ilaha illallah.
la ilaha illallah. Kaget ada sesuatu, baca la ilaha illallah. Pagi-pagi itu suatu hari Nabi masuk ke rumah istrinya, Sofiyah atau yang lain. Lalu mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, dari keburukan yang sudah dekat. Keburukan yang sudah dekat yaitu kiamat. Futiha radma Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadih. Telah berlubang benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi membuat lingkaran dari telunjuk dan ibu jarinya. Zaman Nabi masih hidup, benteng Ya'juj dan Ma'juj berlubang, baru sebesar uang dirham. Nabi takut, lalu mengucapkan la ilaha illallah. Futiha radma Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadih. Takut. Nah, itu menunjukkan ketika takut yang dibaca apa? La ilaha illallah. Lagi marah juga baca la ilaha illallah. Kan enak marah sama istri, la ilaha illallah. Istrinya bilang Allahu Akbar. Enak marahnya juga zikir. Ini marah monyet. Aduh, nggak enak didengarnya. Ada ustadz kita kalau marah, la haula wala quwata illa billah. Kan enak dengarnya, la haula wala quwata illa billah. Biasakan itu zikir itu walaupun lagi marah. Allahu Akbar. Zikir. La ilaha illallah dalam segala situasi. Kemudian kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anuhlikuna wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah kita masih banyak orang soleh? Apa kita binasa padahal di tengah kita masih banyak orang soleh? Qala na'am idza kathural khabath. Kata Nabi, iya, apabila sudah tersebar kekejian. Walaupun banyak nih orang soleh, masjid penuh, tapi banyak kekejian. Sampingnya kontrakan pelacur, sebelah sono apa? Dibiarkan saja kekejian di mana-mana, maka akan dibinasakan. Walaupun banyak orang soleh, dia lihat anaknya berzina, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Bukannya dilarang malah ya itu dia, ya Allah. Jadi kita baik nggak cukup jadi orang baik, tapi harus baik dan memperbaiki. Jadi orang yang saleh dan muslih. Cukup cuma jadi orang baik doang. Marah dong anakmu keluar rumah nggak pakai jilbab, marah dong anakmu gak ke masjid sholat, marah bapaknya, jangan diem aja. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, na'am idza kathura al-khabath, al-khabath bimakna zina khassa. Secara khusus khabath artinya perzinaan. Jadi walaupun banyak orang saleh, maka akan ditimpa musibah karena sudah banyak apa? Perzinaan. Makanya negerinya nggak aman, ribut aja, pejabatnya ribut aja karena banyak perzinaan. Itu biang keroknya harus dibersihkan perzinaan itu. Az-zina khassa, yang dimaksud dengan khabas adalah secara khusus perzinaan. Yang lain juga banyak, tapi perzinaan ini pengaruhnya berat. Adapun zikir la ilaha illallah yang tidak sesuai syar'i, maka jadi bid'ah. Rame-rame kumpul, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk gigi 1, nanti masuk gigi 2, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la gigi 2.
Masuk gigi 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu udah gigi 3 tuh udah ngebut sekali. Udah gigi 4, illallah, illallah, cuman ilallah doang. Sampai zikir yang enggak benar. Maka keliru. Zikir itu dengan khusyuk, dengan direnungi dan diresapi. Itu cara zikir la ilaha illallah kapan saja. Enggak ada waktu-waktu khusus. Ingat sesuatu atau kaget atau baca la ilaha illallah.